Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Izin memperkenalkan diri, nama saya Iman Nur Latifah, NIM 11920070031. Saya mahasiswi dari program studi pendidikan fisika UIN Sunan Gunung Jati semester 4 kelas A. Di sini saya akan membahas materi mengenai induksi elektromagnetik pada kelas 9 IPA. Adapun bagian yang akan saya bahas yakni pemanfaatan medan magnet di kehidupan sehari-hari. Media yang saya gunakan dalam pembelajaran ini yakni poster yang telah saya buat. Pemagnetan dalam pengertian teknologi yang pertama ada MRI atau Magnetic Resonance Imaging, yang artinya pencitraan resonansi magnetik. Yang kedua ada kereta maglev, dan yang terakhir ada pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Sekarang mari kita lihat poster mengenai pemanfaatan medan magnet di kehidupan sehari-hari. Kalian bisa lihat sendiri ya posternya, seperti yang di atas saya. Poster ini berjudul Kemagnetan dalam Produk Teknologi. Ya, betul sekali. Materi yang akan saya bahas atau yang saya ambil dari contoh-contoh pemanfaatan medan magnet di kehidupan sehari-hari ada 3. Yang pertama ada MRI atau Magnetic Resonance Imaging, yang kedua ada kereta maglev, dan yang terakhir ada pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Sekarang kalian bisa fokus ya ke MRI terlebih dahulu. Sebelumnya saya ingin bertanya, dari gambar yang terdapat pada poster, gambar apa? Ada yang tahu? Ya, betul sekali, gambar tersebut merupakan gambar MRI atau Magnetic Resonance Imaging. Dan di mana kalian alat tersebut? Di rumah sakit, betul sekali. MRI biasa digunakan di rumah sakit ya, jadi digunakannya untuk bidang kesehatan. MRI sendiri merupakan gambaran pencitraan badan yang diambil dengan menggunakan daya magnet yang kuat yang mengelilingi anggota badannya. Bisa dilihat dari gambarnya ya, kan di sisi kanan dan kirinya ada magnet. Atau MRI merupakan pemeriksaan organ tubuh bagian dalam manusia tanpa melalui prosedur pembedahan atau tanpa dilakukannya operasi, yang dilakukan dengan cara memanfaatkan medan magnet atau energi gelombang untuk menampilkan gambar struktur organ di dalam tubuh. Jadi dengan menggunakan MRI ini tanpa melakukan pembedahan atau operasi, organ-organ yang di dalam tubuh itu bisa terlihat, itu apa penyakitnya, kenapa orang tersebut mengalami hal tersebut gitu, kenapa memiliki tanda-tanda kayak gitu. Itu bisa menggunakan MRI dengan memanfaatkan medan magnet. Fungsi dari MRI ini selain untuk membantu dokter mendiagnosis berbagai masalah mengenai seputar kesehatan, MRI juga dapat digunakan untuk merekam pikiran manusia. Misalnya, untuk merekam bagian otak yang menanggapi rangsang, panas, atau dingin yang ditimbulkan dari luar. Atau bisa juga digunakan untuk melakukan deteksi dini terhadap gejala epilepsi. Dan kalian bisa melihat kembali gambar MRI ya. Bagian-bagian yang terdapat pada MRI, yang pertama ada pasien seperti yang kalian lihat ya. Terus kemudian ada pasien table, tempat untuk pasiennya.
Kemudian ada radio frequency coil, ada gradient coils, ada magnet, dan ada scanner. Adapun cara kerja daripada MRI ini, langkah yang pertama, orang yang akan dicek kesehatannya dimasukkan ke dalam medan yang memiliki kekuatan 5.000 kali lipat lebih kuat daripada magnet di bumi. Kalian bisa melihat kembali ya gambar pasiennya tertidur di antara magnet dan radio frequency coil. Kemudian medan magnet yang sebesar ini, yang seperti yang digambar, akan mengakibatkan nukleon tubuh berputar dan berbaris sejajar menjadi jarum kompas. Bisa dilihat dari gambar A, ini yang ini ya. Kemudian nukleon ditembakkan dengan gelombang radio untuk untuk menginduksi arahnya. Kalian bisa melihat gambar B. Hasilnya seperti itu ya. Saat arahnya sejajar pada gambar C, nukleon akan memancarkan gelombang radio yang akhirnya diterima komputer sebagai pencitraan kondisi dalam tubuh, dan hasil akhirnya adalah pada gambar D. Dan perlu kalian ketahui bahwa teknik MRI akan jauh lebih aman daripada ronsen atau sinar X. Demikianlah penjelasan dari MRI. Kemudian kita akan melanjutkan poin yang kedua, yakni kereta maglev. Poin yang kedua yakni kereta maglev. Maglev merupakan kependekan dari magnetically levitate atau kereta terbang. Disebut kereta terbang karena kecepatannya yang sangat tinggi. Kereta maglev ini biasa digunakan sebagai alat transportasi. Mungkin beberapa di antara kalian sudah pernah menaiki kereta maglev ya, atau pernah melihat secara langsung gitu. Tapi kalau saya sendiri sih belum. Kereta maglev diterbangkan atau melaju kurang lebih 10 mm di atas rel. Jadi antara kereta dan relnya itu tidak menempel gitu, jadi ada jeda. Kenapa demikian? Nah, nanti akan dibahas. Walaupun rel dan keretanya tidak menempel, tetapi kereta maglev dapat melaju dengan sangat cepat dengan kecepatan 650 km per jam. Wow, sangat cepat sekali ya. Dan walaupun kecepatannya sangat tinggi, tapi kereta tersebut tidak akan jatuh ataupun tergelincir. Hal tersebut terjadi karena kereta maglev menerapkan gaya tolak-menolak magnet serta didorong dengan menggunakan motor induksi. Seperti telah kita pelajari ya, prinsip gaya tolak-menolak magnet terjadi karena dari prinsip magnet sendiri kan, kalau sejenis bisa tolak menolak, kalau berbeda jenis bisa tarik menarik. Nah, dari sanalah diterapkan ke dalam kereta ini. Bisa dilihat dari gambar ketika magnet yang berada di rel kutubnya selatan, maka yang di keretanya juga selatan. Dan ketika magnet di rel kereta kutubnya utara, di keretanya juga utara, maka dari sanalah menimbulkan gaya tolak menolak. Tahu kan gaya tolak menolak, jadi tidak nempel gitu. Seperti kereta menggunakan sebagai alat transportasi massal di beberapa negara maju seperti di Jepang, di Amerika, di Cina, ataupun di beberapa negara Eropa seperti di Prancis, Jerman, London, tapi tidak termasuk Indonesia ya. Indonesia itu belum. Poin selanjutnya yakni pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN.
Yang selanjutnya ada pembangkit listrik tenaga nuklir atau biasa disebut PLTN. Lanjut ya, lihat ke selanjutnya. Bisa dilihat dari gambar, ada yang pernah lihat secara langsung gitu ke tempatnya, atau ada yang tahu gitu di mana tempatnya PLTN Indonesia? Ya, PLTN Indonesia terdiri berada di beberapa daerah di Indonesia ya. Salah satunya ada di Gorontalo, ada di Kudus di Jawa Tengah ya, dan lainnya. Saya juga tidak mengetahui semuanya sih, tapi salah satunya di sana. PLTN atau pembangkit listrik tenaga nuklir merupakan pembangkit listrik yang menggunakan energi nuklir. Bisa dilihat ya dari gambar bagian-bagian dari pembangkit listrik tenaga nuklir. Ada uap air, ada generator, ada suplai air, ada sistem pendingin, ada bahan bakar, ada moderator neutron, ada reaktor, turbin, generator, dan lainnya. Ada transmisi, transformer, dan air dingin dari sungai atau danau atau laut. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya gambarnya, dibaca-baca. Cara kerja pada PLTN ini menggunakan prinsip medan magnet ya, yakni terdapat pada generator. Kerja pembangkit listrik konvensional, misalnya pembangkit listrik dengan menggunakan batu bara. Itu ya, bisa dilihat di gambar ada bahan bakarnya. Nah, terus kemudian dari batu bara itu dipanaskan, kemudian dinyalakan, kan akan menimbulkan panas sehingga air yang ada di atas, yang suplai air, menjadi menguap. Nah, kan jadi munculnya uap air. Kemudian uap yang akan dihasilkan digunakan untuk menggerakkan turbin. Jalannya ke sini nih ya. Nih. Kurang lihat ya. Dilihat di poster aja ya. Dari uap air kemudian menggerakkan turbin. Yang selanjutnya akan digunakan untuk menggerakkan generator. Dari turbin ke generator. Kemudian akan muncullah listrik pada transmisi, atau sering kita sebut sebagai tower listrik ya kalau terkenalnya masyarakat halayak banyaknya. Nah, cara PLTN selain dapat mengurangi sumber daya alam yang tak terbaharui, juga dapat mencemari lingkungan akibat pembakaran yang menghasilkan asap karbon, sulfur, dan nitrogen. Itu sedikit dampak-dampak negatifnya ya. Selain itu, pada PLTN, panas diperoleh dari reaksi pemecahan inti atom atau fisi dalam suatu reaktor nuklir. Panas yang dihasilkan mampu mencapai 1,5 juta derajat Celcius. Kebayang nggak gimana panasnya kan? Sehingga akan menimbulkan energi listrik. Hingga tidak ada satupun bahan di bumi yang mampu menahan energi panasnya gitu. Agar partikel panas tidak menyebar ke lingkungan, maka digunakan botol magnet dengan medan magnet yang sangat besar. Bisa dilihat ya di gambar. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kalian pahami, bisa ya, tujuan dari pembelajaran ini bisa tersampaikan ya. Dan ada sedikit tugas tambahan. Jadi kan tadi ada beberapa bagian gitu yang belum saya jelaskan fungsi-fungsi rincinya seperti apa. Nah,
Tugasnya kalian mencari dari fungsi-fungsi bagian-bagian tersebut, fungsi dari bagian-bagian MRI, dari kereta maglev, dan dari PLTN. Secara singkat saja, kalian bisa mencarinya di internet atau berbagai sumber hitungan, terserah kalian saja. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.